Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 18.36 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta beberapa waktu lalu, ini Densus 88 menangkap 3 orang anggota MUI diduga sebagai terkait dengan terorisme. Bagaimana bisa terduga terorisme ini sudah lama di lembaga MUI, tapi justru ada indikasi terorisme yang ditangkap oleh Densus 88. Dan bagaimana pandangan politik dari kasus ini? Dalam perspektif politik, kami akan membahasnya bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa, Tony Rosyid. Perspektif politik. Assalamualaikum, Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tony, bagaimana pandangan dan catatan politik Pak Tony terkait dengan penangkapan anggota MUI kemarin, Pak? Ya, yang pertama harus difahami bahwa setiap orang tidak senantiasa mewakili organisasi atau mewakili agama, ideologi dan bangsa. Ini yang perlu clear dulu. Jadi katakan ada sebuah organisasi, ada sebuah lembaga atau sebuah institusi, kalau ada salah satu korupsi, ya jangan kemudian dianggap bahwa seluruhnya korupsi, atau instansi, kemudian lembaga dan organisasi itu melegalkan korupsi, tidak kan? Ya, ini harus clear dulu, sehingga masyarakat itu bisa berpikir sehat. Ini setidaknya juga menjadi blok terhadap setiap upaya untuk mempolitisasi setiap sebuah peristiwa. Oleh karena itu, ketika ternyata ada salah seseorang kemudian terduga, ini harus difahami, terduga. Kenapa masih terduga? Karena memang belum ada proses pengadilan, belum sampai ketok palu di pengadilan, masih terduga. Terduga itu artinya pihak kepolisian boleh jadi memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang jadi tersangka apapun termasuk terorisme, tetapi pada akhirnya ada di pengadilan. Oleh karena itu, setiap tersangka memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang disebut dengan praduga tak bersalah. Oleh karena itu, jangan kemudian buru-buru untuk berkomentar, buru-buru untuk menjustifikasi, buru-buru untuk menyalahkan pihak manapun. Dalam konteks ini, biarlah berproses sebagai seorang tersangka, berproses secara hukum, nanti pengadilan inilah biar terang benderang. Yang perlu kemudian menjadi senantiasa catatan oleh publik adalah meminta kepada semua pihak untuk tidak mempolitisasi kasus ini, dalam pengertian misal ada orang terlalu kuat kemudian ikut intervensi, data sudah lama tetapi munculnya bergantung timing, ini kan kecurigaan publik ya. Semoga ini tidak terjadi semuanya. Oleh karena itu mesti dalam proses pengadilan nanti ada transparansi, semua terbongkar, terungkap secara terang benderang, dan meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk tidak segera terburu-buru membuat komentar-komentar. Tentu dalam konteks ini Densus 88 mungkin punya data yang cukup untuk menangkap, tetapi masyarakat punya penilaian tersendiri dalam hal ini. Karena itu mari semua bersabar, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk membuat kesimpulan. Biarlah proses hukum ini terjadi. Kita berharap tidak ada pihak manapun untuk melakukan intervensi, juga tidak boleh pihak manapun untuk mempolitisasi. Di antaranya adalah, antara politisasi yang kedua adalah bahwa peristiwa ini terjadi kemudian menyasar MUI, lalu meminta MUI dibubarkan. Ini kan lucu, aneh, ajaib gitu. Ya, seolah-olah MUI itu melegalkan terorisme. Bukankah selama ini MUI juga sangat kritis terhadap sebuah tindakan terorisme, mengharamkan, mencegah dan berupaya untuk memberikan solusi-solusi agar tidak terjadi terorisme di kemudian hari. MUI saya rasa selama ini melakukan upaya-upaya proaktif agar tidak terjadi radikalisme di dalam paham masyarakat Indonesia dalam konteks apapun. Juga tidak boleh kemudian ini diklaim bahwa Islam teroris ini makin jauh, makin salah, makin tersesat, makin keliru. Ya, jadi
ini baru tersangka, masih praduga bersalah, belum mengalami sebuah proses hukum. Oleh karena itu jangan terburu-buru untuk di-framing. Nah, ini orang-orang yang kadang-kadang ada pihak-pihak yang berselancar di atas setiap kasus, yang kemudian entah kenapa, apakah itu dijalani secara karena faktor kebencian, faktor dendam, atau karena memang ada skenario-skenario yang lebih politis yang dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, ini justru menimbulkan sebuah kegaduhan, kemudian opini menjadi bias. Ya, kepada semua pihak, menurut saya, dari pihak manapun, baik yang katakanlah dalam konteks ini tidak percaya kalau mereka itu melakukan tindakan terorisme, atau pihak yang yakin bahwa mereka melakukan terorisme, bersabar, menahan diri untuk tidak buru-buru berkomentar. Terutama tidak boleh ada framing-framing negatif, stigma destruktif untuk menyasar pihak-pihak tertentu. Dalam konteks ini yang disasarkan tiga sebenarnya, satu MUI, yang kedua Islam, yang ketiga adalah Anies Baswedan. Menurut saya ini justru membuat gaduh negeri ini. Kita semua berharap bahwa aparat keamanan menertibkan orang-orang yang semacam ini, yang berpotensi selalu menciptakan sebuah kegaduhan. Dan ini juga dalam jangka waktu yang panjang akan merusak cara berpikir atau mindset publik, mindset rakyat Indonesia. Contoh misalnya ketika ada 3 orang yang terduga terorisme kemudian ditangkap oleh Densus 88 sebagai tersangka, lalu minta MUI dibubarkan. Menurut saya pola seperti ini terus-menerus terjadi. Ya, setiap ada kasus selalu muncul sejumlah orang, sejumlah pihak yang mendiskreditkan, menstigmakan negatif, kemudian mencemooh, lalu mendorong mendorong ke arah yang lebih negatif. Ya, dalam konteks ini kebetulan MUI yang jadi sasaran, yang kedua Islam sering kali jadi sasaran, dan ini harus terus-menerus MUI atau Mas Islam memberikan pencerahan kepada publik, baik muslim maupun non-muslim, agar tahu duduk persoalannya. Kemudian yang ketiga yang menjadi sasaran itu adalah Anies Baswedan. Karena misal ada orang foto, kebetulan satu saat foto bareng, dan ini kan nggak masuk akal. Dan tapi kalau terus-menerus diulang-ulang itu dilakukan, ini menjadi problem serius. Ya, ini menjadi problem serius. Karena itu orang yang foto sama beliau itu kan ada Pak Jokowi, kemudian ada Jenderal Tito Karnavian, ada Ridwan Kamil, ada yang lain-lain gitu kan. Tapi kenapa kemudian framing, meskipun ini mudah dibantah, mudah dipatahkan, tetapi kan ini menurut saya tidak sehat dalam kita berinteraksi di publik. Interaksi publik nggak sehat, karena bagi orang awam ini akan mempengaruhi. Misal masyarakat awam hanya menerima satu sisi, sementara sisi informasi yang lain mereka tidak terima. Dan masyarakat kita umumnya adalah bermedsos itu tidak mau lelah untuk berpikir, sekedarnya saja, sehingga begitu cepat untuk merespon, bereaksi, dan menerima setiap informasi atau setiap opini yang muncul dan dibaca oleh publik. Begitu, Mas Ibnu. Berarti kalau framing untuk pembubaran MUI ini, apakah untuk pengalihan isu tersendiri ataupun di luar MUI, atau memang melemparkan framing ini ya mencari suara untung-untungan, Pak Tony? Karena itu perlu dari awal saya katakan, jangan pernah ada politisasi terhadap setiap peristiwa hukum, baik pra maupun pasca. Ini jadi tidak boleh ada tangan-tangan yang melakukan intervensi. Ya, kita percaya, kita berasumsi bahwa polisi netral, karena memang terutama adalah Densus 88 netral
menjalankan tugasnya, melihat dengan polisi kita diintervensi, semua kita tidak menginginkan ada tangan-tangan yang ikut bermain di situ sehingga mengambil timing. Ya kita tetap yakin, percaya kepada Densus 88 bekerja secara profesional dan kita selalu berharap seperti itu. Dan kemudian yang kedua, ketika peristiwa itu terjadi, jangan juga ada pihak-pihak yang berselancar untuk framing. Dan kita tahu selalu pihak-pihak yang itu aja gitu kan. Nah, ini kemudian apa targetnya gitu kan dari semua itu. Framing kan tentu ada target. Apakah targetnya pembubaran MUI secara serius? Saya pikir enggak. Mereka sadar kok tidak ada orang yang bisa membubarkan MUI kecuali pemerintah. Ya, oleh karena itu, apalagi MUI ini berdiri dengan kekuatan hampir seluruh ormas Islam di Indonesia. Oleh karena itu tidak mungkinlah sebuah mimpi dan khayalan kalau ingin membubarkan MUI. Tetapi kalau ternyata ini tidak mungkin, kenapa mereka ada sejumlah pihak yang mencoba untuk menginginkan pembubaran MUI? Ini boleh jadi ada tujuan-tujuan yang lain. Ya, diantaranya bisa jadi pengalihan isu dan seterusnya. Kan memang begitu. Jadi dalam teori konflik itu, konflik sengaja diciptakan meskipun dalam alam digital ya di medsos, tetapi ada tujuan-tujuan dari konflik itu yang disebut dengan the function of social conflict ya. Ada fungsi-fungsi diantaranya adalah pengalihan isu dan seterusnya. Tadi dikatakan ujung-ujungnya menyasar ke Anies. Ini kenapa ini Anies? Apakah memang harus diwaspadai Anies Baswedan ini di pemilu nanti, Pak Tony? Iya, ada yang batuk aja yang disalahkan Anies. Ada yang entah bersihnya di Sumatera sana yang disalahkan Anies. Kemudian batuk di Sulawesi sana yang disalahkan Anies gitu kan. Kan memang ini sudah menjadi sebuah pola yang terus-menerus dilakukan dan buktinya itu bisa dicari ribuan barangkali. Selalu mencoba untuk mencudutkan Anies. Kenapa? Ini akumulasi dari satu. Ada mereka yang belum move on, yang memang tidak suka Anies. Karena Anies mungkin bukan tidak suka Anies, tetapi tidak suka komunitas yang mendukung Anies. Misalnya ada disebut Islam kanan, Islam macam-macam. Mereka nggak suka. Itu yang kemudian jadi saran Anies misalnya. Ini kan namanya orang di publik atau tokoh-tokoh yang kemudian muncul di publik kan melahirkan like and dislike. Satu komunitas suka, satu komunitas tidak suka, satu komunitas setuju, satu komunitas tidak setuju. Nah, ini juga berimbas kepada Anies. Anies dianggap jadi begini, Mas Ibnu. Jadi saya nggak suka Mas Ibnu, saya nggak suka Mas Ibnu, tetapi Mas Ibnu dukung si A, maka saya ikut tidak suka si A. Ini terjadi pada diri Anies, gitu kan? Itulah yang terjadi. Padahal mereka tidak suka kepada salah satu, dua atau tiga pendukungnya, tokoh yang mendukungnya, kemudian nggak suka kepada Anies. Yang kedua, Anies dianggap cukup potensial untuk di 2024 ini bersifat politis, karena itu berupaya untuk mengganjal. Potensial itu kenapa? Potensial dari banyak bisa dijelaskan kenapa Anies menjadi orang yang potensial. Satu, komunikasinya bagus. Kedua, memang kontennya Anies banyak. Yang kemudian yang ketiga adalah Anies memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan secara global dengan pihak luar. Jadi kalau kita lihat konten itu bisa performan, bisa prestasi, kemudian bisa penghargaan dan seterusnya, bisa komunikasi. Dan kalau dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain, Anies itu lebih kaya konten yang bisa di branding. Misal dengan Ganjar jauh lah. Kalau kemudian kita bertanya apa prestasi Ganjar, apa prestasi Anies, saya yakin secara jujur banyak orang yang bisa menjawab prestasi Anies dengan menjelaskan A, B, C, D, lepas kontroversi, tetapi yang jelas penghargaan banyak. Sementara untuk bertanya kepada apa prestasi Ganjar, orang harus mikir keras, ya, berpikir keras untuk mencari prestasi itu. Begitu juga dengan yang lain, apa prestasi si tokoh A, prestasi tokoh B, prestasi si baliho A, si baliho B, gitu kan, dan seterusnya. Ya, yang survei A, survei B. Kalau kemudian bicara tentang prestasi, tentu mudah untuk mendapatkan prestasi di dalam diri Anies daripada di yang lain. Mudah untuk mendapatkan, untuk menelusuri penghargaan di diri Anies daripada yang lain. Mudah untuk mencerna program-program atau gagasan-gagasan Anies daripada yang lain.
dalam banyak hal memang Anies punya kelebihan. Apalagi kemudian nanti ketika Anies dapat tiket, lalu ini bahayanya. Lalu Anies itu ada debat 5 kali, ya debat 5 kali dalam pilpres, menjelang pilpres itu, Anies itu ya kemampuan mengungkapkan, mengkomunikasikan gagasan itu jauh di atas rata-rata orang. Dan di sini kelebihan, apalagi ini nasional, di mana setiap anak bangsa ini akan penasaran untuk menonton debat capres. Maka di warung kopi, di kedai di pasar, di toko, di kantor akan bicara tentang hasil perdebatan semalam, gitu kan. Dan semua akan bicara itu, dan itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Inilah yang kemudian menakutkan pada diri Anies. Coba kita lihat ketika orang pasang baliho biasa-biasa saja, bahkan stigma negatif yang muncul, ya kemudian tetapi ketika Anies deklarasi, orang-orang Anies deklarasi di berbagai tempat, ya trennya positif dan kemudian makin menjadi masif. Kita lihat di berbagai medsos, termasuk di WA, di Twitter, banyak orang bicara tentang deklarasi Anies dan konten-konten tentang Anies. Itu artinya apa? Betapa magnet Anies itu begitu kuat terhadap bangsa ini, yang sehingga dianggap potensial untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dari situlah kemudian banyak ada atau sejumlah pihak yang punya keinginan untuk mencalonkan diri di 2024, tentu panik, tentu mewaspadai, tentu berupaya untuk menjegal Anies. Ini menjadi sebuah proses yang mudah dibaca. Iya, baik Pak Tony, ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kita sempat terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dakta. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa? Di mana? Herman Purwakarta. Pak Herman di Purwakarta, silakan Pak Herman. Begini Pak ya, jadi sekarang itu banyak komentator ya, intinya mau merusak Islam. Seharusnya para polisi, presiden dan ulama itu bersatu, bukannya berpecah belah. Apa gunanya sih cari jabatan atau kekayaan tapi menghancurkan umat? Ingatlah, kalau tidak menggunakan hukum Allah dan Rasul di dunia ini, selamanya tidak akan damai, ya. Orang kafir pun kalau Islam ditegakkan sebenarnya pasti sejahtera, tidak akan dianiaya. Intinya harus bersatu, jangan sampai diadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman sudah bergabung. Baik, terkait dengan Pak Herman dan juga ini kan ada indikasi ataupun siapa saja yang mendukung satu tokoh publik atau Anies ini bakal dicekal. Ini demokrasinya bagaimana Pak Tony? Iya, jadi kompetisi kita berharap sehat sehingga mewariskan kepada anak cucu bangsa ini, mewariskan kepada sejarah ini sesuatu yang baik, gitu kan. Sebab semuanya akan dicatat, direview, yang kemudian menjadi ingatan historis, dan ini bisa menjadi referensi bagi anak cucu kita. Karena itu kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang-orang yang akan mewariskan kepada anak cucu kita, mari kita wariskan yang baik. Di antaranya adalah memberikan warna kompetisi di dalam politik ini, baik pilkada, pileg, pilpres atau yang lain-lain. Ini sesuatu yang fair, sesuatu yang demokratis, sesuatu yang bisa menjadi bahan untuk dilanjutkan dan menjadi kebanggaan bagi anak cucu kita. Karena itu mesti terus-menerus kita saling mengkontrol. Bagaimanapun kita tahu power tends to corrupt. Jadi kekuasaan cenderung untuk tiran, itu menjadi godaan. Ya, ini menjadi godaan. Karena itu supaya tidak tiranik, masyarakat seperti saya, seperti Mas Ibnu, media dan seterusnya, para akademisi, LSM, masyarakat secara umum memberikan kontrol agar berjalan secara seimbang. Tetapi poin Pak Herman juga bagus, itu harus harus damai. Bagaimana bisa damai, bisa terakur kalau kemudian cara-cara yang dipakai itu adalah cara-cara yang tidak fair, ada black campaign. Mesti ada konsekuensi dari black campaign itu, gitu loh. Negatif campaign, black campaign itu tidak layak dengan kearifan bangsa kita. Ya, kita itu bangsa yang santun, kita itu bangsa timur, bangsa yang beragama, bangsa yang Pancasilais, mengedepankan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun, cara-cara yang legal, cara-cara yang demokratis, cara-cara yang kompromis.
di mana tidak ada upaya untuk saling menjegal, upaya untuk saling membunuh, upaya untuk saling menghancurkan, dan ini bukan merupakan filosofi, bukan merupakan budaya bangsa kita. Oleh karena itu, damai itu akan tercipta manakala hukum ditegakkan, dan setiap orang yang mencoba untuk membuat kegaduhan bangsa ini mesti dicari hukumnya, supaya kalau melanggar hukum mesti ditindak dengan tegas, dan penindakan itu harus adil, harus fair, harus merata, tidak kemudian pilih kasih. Itu saya pikir bisa menjadi sebuah upaya untuk kita berdamai, bersatu, berkompromi sebagai sebuah anak bangsa. Terkait dengan syariat Islam, ya silakanlah berupaya. Umat Islam akan berupaya melalui jalur-jalur yang konstitusional, melalui anggota DPR. Ya kalau memang umat Islam itu mau nilai-nilai Islam menjadi kekuatan bagi perjalanan lokomotif bangsa ini, ya harus diperbanyak di DPR seperti Pak Karno dulu bicara. Banyakin orang-orang Islam yang memiliki komitmen keislaman untuk berada di DPR. Tetapi umumnya kan juga memilih yang lain itu loh. Ya partai-partai Islam ternyata kalau diakumulasi cuma 29%. Umat sendiri tidak komitmen gitu loh. Sementara partai yang lain itu 61% kan 71%. Partai-partai Islam akumulasi dari PKS, PKB, P3, PAN dan PBB itu 29%. Ya gimana mau bicara tentang syariat Islam gitu lah. Pak Tony, ini ada pendengar yang masuk, Pak Kosim. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kosim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keinginan orang soleh, keinginan orang yang beriman, keinginan orang yang Pancasialis, itu seperti Pak Tony bicara, termasuk konsep seperti saya juga pengen seperti itu, tentram, aman, damai. Kalau orang yang beriman itu mendapatkan kekuasaan, ya. Tapi dari setelah reformasi sampai saat ini makhluk yang menjadi pejabat itu adalah makhluk yang rakus dengan jabatannya, selalu mempertahankan jabatannya, selalu mencari-cari untuk kemenangan dengan segala macam cara. Yang kedua, pejabat-pejabat yang selama ini selalu mengambing hitamkan pejabat yang lama. Jadi tidak ada perubahan. Contohnya adalah ini kan pejabat peninggalan lama, dendam. Nah, si Anu ini naik daun, dendam, dicari kesalahan celah-celahnya. Ini perbuatan orang-orang kafir, orang sekuler seperti itu. Keinginan kita dari sejak mulai berdirinya merdeka Indonesia, ingin menjadi orang yang beriman itu, yang punya akidah kuat, yang punya filter akidahnya mantap. Jadi nanti akan turun-menurun punya konsep kepemerintahannya. Nah, mau pemerintahannya yang model apa? Yang penting rakyat damai, rakyat tentram, dan tidak ada demo-demo, dan tidak ada yang menyusahkan sengsara rakyat. Itu aja Pak Tony. Jadi keinginan kita sama seperti Pak Tony bicara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kosim. Tadi katakan Pak Kosim ada dendam. Gimana Pak Tony? Ya Pak Kosim. Jadi begini, perseteruan antara hak dengan yang batil, yang buruk dan yang baik, orang yang pengen punya keinginan konstruktif dan orang yang punya kecenderungan destruktif gitu, kita akan senantiasa hadir. Ya siapa pemenangnya yang kuat, dan Yusuf Qaradawi dan juga Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pemenang itu adalah yang kuat. Oleh karena itu kalau mau menang ya kuat. Gimana caranya kuat? Ya banyak cara gitu. Ya dalam konteks ini kalau mau kuat ya partai-partai Islam harus diperkuat kalau umat Islam mau kuat, karena untuk menitipkan suara aspirasi umat itu memang menurut saya lebih mudah, ya lebih ringan itu kepada partai-partai Islam daripada partai-partai yang lain.
ya tadi 29%. Soal kemudian bagaimana kemudian kalau setiap pejabat itu rakus dan sebagainya, dari dulu setiap pejabat itu tergoda untuk melanggengkan jabatannya, terus kemudian mendapatkan prestis yang begitu besar, dan kecenderungan itu selalu hampir semua ada di pejabat. Siapapun berganti begitu lagi. Disinilah pentingnya sistem, disinilah pentingnya perang rakyat, disinilah pentingnya para ulama, para tokoh masyarakat, LSM, akademisi, ya pengamat untuk kontrol terhadap upaya orang-orang yang memiliki nafsu yang destruktif. Ya, kita ada apalagi era medsos. Oleh karena itu, gunakan media dan medsos dengan cara yang cerdas dan taktis. Tidak perlu kemudian marah-marah, maki-maki yang kemudian justru membuka peluang terkena undang-undang ITE. Ya, pelanggaran undang-undang ITE, tetapi banyak cara yang menurut saya jauh lebih efektif dengan cara-cara yang elegan. Ya, oleh karena itu masyarakat mesti dibimbing untuk menjadi masyarakat yang cerdas, publik dibimbing untuk diarahkan untuk menjadi publik yang cerdas, yang mencari cara yang paling efektif untuk mengkontrol agar kecenderungan para pejabat, kecenderungan para penguasa untuk destruktif itu bisa diminimalisir. Dihilangkan sama sekali hampir tidak mungkin, karena dari zaman bahula sampai kiamat akan punya kecenderungan seperti itu, kecuali para nabi atau orang-orang yang terpilih di bawah nabi. Tetapi secara umum power tend to corrupt, bahwa akan menjadi sebuah tirani. Tapi tirani itu supaya tidak melaju dengan cepat tapi pelan, bahkan diminimalisir, maka perlu adanya sistem. Sebenarnya kita punya DPR, kita punya yudikatif, tetapi ketika eksekutif itu terlalu kuat, seringkali legislatif dan yudikatif itu tidak memiliki power untuk menjadi kontrol. Karena itu maka masyarakat inilah yang secara bebas harus bisa memberikan kontrol yang lebih kuat lagi. Begitu Mas Buni. Ya, baik Pak Tony, terima kasih sudah berbincang dalam perspektif politik. Kita lihat saja nanti bagaimana framing-framing, apakah itu pembubaran MUI ataupun juga yang menyerang terhadap satu tokoh politik. Ya semoga saja. Ya seminggu ini hilang lah, karena itu lemah sekali logikanya. Saya sudah tulis dan saya selalu bilang sama teman-teman, saya tulis 2 kali juga hilang itu. Kenapa? Karena mereka framingnya terlalu lemah. Dan tidak kuat untuk pembubaran MUI ini. Tidak masuk akal Pak Tony ya? Enggak masuk akal. Orang terbodoh di Indonesia pun tahu kok. Enggak usah perlu kecerdasan orang lah. Terbodoh di Indonesia paham itu. Iya. Baik Pak Tony, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik.